Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan selalu membangkang dan menentang Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya menyadari akan kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun malaikat Jibril alaihissalam menyumpal mulutnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Peristiwa ini terjadi di akhir hayatnya. Saat itu Nabi Musa dan kaumnya menyeberang lautan yang dibelah dengan tongkat Nabi Musa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yunus. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat hingga tepian laut, Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi laut dan melihat laut terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat itu Fir'aun merasa ngeri untuk melintas jalur laut yang terbelah itu. Nyalinya pun surut dan berniat hendak kembali bersama pasukannya. Akan tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada jalan untuk menghindari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Musa alaihissalam telah diperkenankan oleh Allah. Maka malaikat Jibril datang sambil menunggang kuda, membujuk Fir'aun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki laut terbelah itu. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Fir'aun dan memasuki jalan di laut. Maka semua kuda yang ada di belakangnya mengikuti memasuki laut. Fir'aun tak bisa berbuat apa-apa. Maka dia pun memberi semangat pada pasukannya hingga semuanya ikut masuk laut. Malaikat Mikail menempati posisi paling belakang untuk menggiring dan memastikan seluruh pasukan Fir'aun telah memasuki laut. Tanpa ada satupun yang tertinggal, Allah kemudian memerintahkan laut agar menutup dan menelan mereka. Tanpa ada yang selamat, ombak laut pun mengombang-ambing mereka, mencampakkan membanting mereka, dan menelan Fir'aun. Saat itulah Fir'aun mulai sadar dan mulai meyakini akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam surat Yunus. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Pada detik-detik kematiannya inilah peristiwa menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari laut, lalu menyumpalkannya ke mulut Fir'aun. Mengapa malaikat Jibril melakukan seperti ini? Ini adalah kisah yang menjelaskan sejauh mana kebencian malaikat Jibril kepada Fir'aun. Maka ketika ada tanda Fir'aun mulai beriman, pada saat dia tenggelam, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah akan menolongnya. Maka Jibril buru-buru menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak mengucapkan syahadat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunahnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan ke mulutnya, karena aku takut rahmat Allah akan mendapatinya." Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa sih ruginya malaikat Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang memang bertugas menyeru manusia, termasuk Fir'aun, agar beriman kepada Allah, sampai berdoa agar Allah mengunci mati hati Fir'aun, sampai mereka melihat azab yang pedih. Inilah yang disampaikan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya
mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus ayat 88. Wallahu a'lam.